Kita semua pernah mengalami masa-masa sulit. Hidup seolah-olah membawa kita ke dalam labirin ketidakpastian, di mana setiap jalan keluar tampaknya penuh dengan rintangan. Ada saat-saat di mana kita merasa sendirian, seolah-olah tidak ada yang mengerti apa yang sedang kita hadapi, dan pada saat itulah orang-orang di sekitar kita seringkali membuat asumsi. Mereka berpikir bahwa kita akan menyerah, bahwa kita akan datang memohon bantuan, tapi mereka tidak melihat kekuatan sejati yang tumbuh dalam diri kita selama proses itu. Dalam filosofi Stoik, salah satu prinsip utamanya adalah pengendalian diri dan ketabahan. Stoikisme mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam hidup yang kita hadapi, baik atau buruk, adalah bagian dari jalan menuju kebijaksanaan. Lebih dari sekadar bertahan dari tantangan, Stoikisme mengajarkan kita untuk tumbuh dari mereka, menemukan kekuatan sejati yang tersembunyi di dalam diri. Melalui pengalaman ini, saya akan membawa Anda untuk menggali lebih dalam bagaimana kita bisa bertindak dalam situasi sulit, bagaimana kita bisa melawan ekspektasi negatif orang lain, dan bagaimana kekuatan mental yang sejati terbentuk ketika kita memilih untuk berjalan pergi, bukan sebagai orang yang lemah, tetapi sebagai seseorang yang jauh lebih kuat. Pertama, momen di mana orang mengira kamu akan memohon. Setiap orang memiliki momen dalam hidup di mana segala sesuatunya seakan runtuh. Mungkin itu ketika kamu kehilangan pekerjaan, hubungan yang tidak berhasil, atau kegagalan besar yang memukulmu keras. Saat itulah biasanya orang di sekitar kita, meskipun tidak secara langsung mengatakannya, memperlihatkan ekspresi yang seolah berharap kita akan datang kepada mereka, meminta belas kasihan, atau memohon kesempatan kedua. Hal ini biasa terjadi karena manusia cenderung menilai orang lain berdasarkan standar mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa ketika menghadapi situasi yang sangat sulit, kebanyakan orang akan runtuh dan menyerah. Mereka mengira kamu akan melakukan hal yang sama. Mereka membayangkan kamu akan datang dengan rasa malu, kepala tertunduk, meminta maaf atas kegagalanmu, dan mengharapkan simpati. Namun disinilah letak perbedaan antara seorang yang berpikiran stoik dan yang tidak. Dalam filsafat stoik, kamu diajarkan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari persetujuan orang lain atau dari menghindari kegagalan. Kekuatan sejati berasal dari bagaimana kamu menanggapi kegagalan tersebut, bukan dengan memohon, tetapi dengan menerima apa yang terjadi, belajar dari pengalaman tersebut, dan bangkit dengan lebih kuat. Dalam situasi di mana mereka mengira kamu akan memohon, kamu malah mengalihkan pandanganmu ke dalam, mengevaluasi dirimu sendiri. Kamu tidak mencari pengakuan dari orang lain, tetapi dari dirimu sendiri. Dan saat itulah, kekuatanmu mulai tumbuh dalam keheningan, tanpa perlu disoroti oleh orang lain. Kedua, bagaimana menghadapi penilaian orang lain. Filsafat Stoik menawarkan banyak wawasan tentang bagaimana menghadapi penilaian orang lain dengan bijaksana. Para Stoik percaya bahwa hal-hal eksternal, seperti pendapat orang lain, berada di luar kendali kita, dan oleh karena itu tidak seharusnya kita biarkan memengaruhi perasaan kita. Salah satu ajaran penting dari Stoikisme adalah membedakan antara apa yang berada di bawah kendali kita dan apa yang tidak. Pendapat orang lain tentang dirimu adalah salah satu hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Jika mereka menganggap kamu akan memohon atau menyerah, itu adalah asumsi mereka yang didasarkan pada kelemahan mereka sendiri. Namun kamu memiliki kendali penuh atas bagaimana kamu merespon situasi ini. Kamu bisa memilih untuk tetap tenang dan tidak terganggu oleh ekspektasi orang lain. Sebagai contoh, Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan salah satu pemikir Stoik yang paling dikenal, pernah menulis, "Jika seseorang melakukan kesalahan padamu, jangan berpikir bahwa itu karena kamu yang salah. Kamu memiliki kendali penuh atas cara kamu meresponsnya." Ini adalah pelajaran penting yang dapat diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Ketika orang lain mengira kamu akan memohon, mereka sebenarnya hanya memproyeksikan ketakutan dan kelemahan mereka sendiri kepadamu. Filosofi Stoik mengajarkanmu untuk tidak terpengaruh oleh itu. Sebaliknya, kamu belajar untuk tetap tenang,
tidak terburu-buru dalam mencari pengakuan dari orang lain, dan berfokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, responsmu, tindakanmu, dan ketabahanmu. Ketiga, kesalahan yang dibuat orang lain saat menilai kamu. Salah satu hal yang sering kita temui dalam kehidupan adalah bagaimana orang lain cepat menilai kita berdasarkan apa yang mereka lihat dari luar. Dalam banyak kasus, penilaian ini keliru. Ketika mereka mengira kamu akan memohon, mereka sebenarnya tidak memahami kekuatan yang kamu miliki di dalam. Mereka menilai kamu dari pengalaman mereka sendiri, atau dari bagaimana kebanyakan orang akan bereaksi. Namun, dalam filosofi Stoik, kamu tidak diharuskan untuk membuktikan sesuatu kepada mereka. Kamu tidak perlu menjelaskan bahwa kamu memiliki kekuatan lebih dari yang mereka kira. Stoikisme mengajarkan bahwa pengendalian diri dan ketenangan batin adalah kemenangan yang sesungguhnya, bukan pengakuan dari orang lain. Seringkali orang lain salah menilai dirimu karena mereka tidak mengetahui perjalanan hidupmu. Mereka tidak tahu betapa kerasnya kamu bekerja untuk mengatasi tantangan, betapa banyaknya rasa sakit yang kamu lalui, atau betapa besar usaha yang kamu lakukan untuk tetap berdiri. Ketika mereka salah menilai, ini menjadi momen untuk dirimu membuktikan bahwa pengakuan eksternal bukanlah yang kamu cari. Kamu hanya butuh pengakuan dari dirimu sendiri. Keempat, kebijaksanaan di balik keputusan untuk tidak memohon. Memohon seringkali dianggap sebagai tindakan yang lemah. Namun, ada kalanya kita perlu memohon, baik itu meminta bantuan atau mencari solusi dari orang lain. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita memohon karena merasa tak berdaya dan terjebak dalam rasa takut atau kekurangan harga diri. Dalam filsafat Stoik, memohon dalam kondisi seperti ini dipandang sebagai pengabaian terhadap kekuatan batin kita sendiri. Orang Stoik lebih memilih untuk mencari kekuatan dari dalam, menghadapi tantangan secara langsung, dan menolak untuk tunduk pada keadaan yang merendahkan harga diri. Keputusan untuk tidak memohon dalam situasi tertentu adalah manifestasi dari keberanian dan kepercayaan diri yang sejati. Ketika kamu berjalan pergi tanpa memohon, kamu mengirim pesan kepada dunia bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh persetujuan orang lain atau oleh keadaan yang tidak menguntungkan. Kamu telah belajar bahwa kekuatan sejati terletak dalam bagaimana kamu merespons kesulitan, bukan dalam bagaimana orang lain mengharapkan kamu untuk bertindak. Kelima, proses menemukan kekuatan batin. Salah satu pelajaran terbesar yang dapat kita ambil dari Stoikisme adalah pentingnya kekuatan batin. Epictetus, salah satu filsuf Stoik paling terkenal, pernah berkata, manusia tidak diganggu oleh hal-hal yang terjadi, tetapi oleh pandangan mereka tentang hal-hal tersebut. Dengan kata lain, bukan keadaan yang menentukan kebahagiaan atau penderitaan kita, tetapi bagaimana kita melihat keadaan tersebut. Dalam menghadapi situasi di mana orang lain mengira kamu akan memohon, kamu memiliki dua pilihan. Kamu bisa merespons sesuai dengan harapan mereka, atau kamu bisa memilih untuk mencari kekuatan batin dan berdiri teguh. Proses menemukan kekuatan ini seringkali dimulai dengan introspeksi, evaluasi diri, dan kepercayaan pada kemampuanmu untuk bertahan menghadapi apapun yang terjadi. Kekuatan batin bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dalam sekejap. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun, setiap langkah yang kamu ambil dalam perjalanan ini membuatmu semakin kuat. Kamu belajar untuk tidak tergantung pada pendapat orang lain, dan mulai menyadari bahwa harga dirimu berasal dari dalam. Keenam, menyadari kekuatan dari kegagalan. Dalam kehidupan, kegagalan sering kali dilihat sebagai akhir dari segalanya. Banyak orang merasa terjebak dan putus asa ketika mengalami kegagalan. Dan inilah momen di mana mereka sering kali merasa perlu untuk memohon kesempatan kedua atau bantuan dari orang lain. Namun, dalam filsafat Stoik, kegagalan justru dipandang sebagai salah satu guru terbesar dalam hidup. Ketika kamu menghadapi kegagalan dan memilih untuk tidak memohon, tetapi sebaliknya menerima kegagalan itu sebagai bagian dari perjalanan hidup, kamu telah mulai menemukan salah satu kekuatan paling mendasar dalam dirimu. Stoikisme mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti. Sebaliknya, kegagalan adalah sebuah alat untuk belajar dan tumbuh.
Ketika kamu berjalan pergi dari kegagalan dengan kepala tegak, bukan sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai orang yang lebih bijak, kamu menunjukkan kekuatan sejati. Salah satu konsep utama dalam stoikisme adalah amor fati, mencintai takdirmu, termasuk bagian-bagian yang menyakitkan. Ketika kamu bisa merangkul kegagalan dan tidak membiarkannya menghancurkanmu, kamu menunjukkan kepada dunia bahwa kamu lebih dari sekadar hasil dari satu kesalahan. Kamu adalah pribadi yang terus berkembang, tidak peduli berapa kali kamu terjatuh. Dalam pandangan stoik, kegagalan bukanlah kekalahan, itu adalah langkah menuju kemenangan yang lebih besar. Kamu mulai menyadari bahwa setiap kegagalan membawa pelajaran yang berharga. Saat orang lain berharap kamu akan menyerah atau memohon kesempatan kedua, kamu malah mengambil pelajaran dari kegagalan tersebut dan menggunakannya sebagai batu loncatan menuju kekuatan yang lebih besar. Kamu belajar bahwa kegagalan tidak mendefinisikan dirimu, tetapi bagaimana kamu merespons kegagalanlah yang akan membentuk siapa kamu sebenarnya. Ketujuh, menemukan ketangguhan mental di tengah rasa sakit. Rasa sakit adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan manusia, baik itu rasa sakit fisik, emosional, atau mental. Setiap orang pasti pernah mengalaminya. Namun, bagaimana kita merespons rasa sakit itu yang membedakan seorang stoik dari orang biasa. Filsafat stoik mengajarkan bahwa rasa sakit adalah sesuatu yang bisa kita atasi, bahkan bisa kita gunakan untuk menemukan ketangguhan yang lebih besar dalam diri kita. Ketika kamu berada dalam situasi yang menyakitkan, baik karena kehilangan, penolakan, atau kegagalan, orang-orang di sekitarmu mungkin berpikir bahwa kamu akan menyerah. Mereka mungkin berharap kamu akan memohon agar rasa sakit itu hilang. Tapi dalam momen inilah ketangguhan mental kamu diuji. Dalam stoikisme, rasa sakit tidak dilihat sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari takdir yang harus kita terima dan hadapi dengan penuh keberanian. Salah satu tokoh stoik terkenal, Seneca, pernah berkata, "Rasa sakit meskipun berat hanyalah perasaan sementara. Cara kita menghadapi rasa sakitlah yang menentukan siapa kita." Ketika kamu menerima rasa sakit tanpa mengeluh atau memohon agar rasa sakit itu segera berlalu, kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki ketangguhan mental yang luar biasa. Kamu tidak membiarkan rasa sakit mendefinisikan hidupmu, melainkan kamu memanfaatkan rasa sakit itu untuk tumbuh lebih kuat. Rasa sakit pada intinya adalah pengingat bahwa kita hidup dan terus bergerak maju. Dalam filsafat stoik, rasa sakit dianggap sebagai sarana untuk memperkuat diri. Ketika kamu bisa bertahan dan melaluinya tanpa merendahkan diri untuk meminta belas kasihan, kamu telah menaklukkan rasa sakit itu. Kamu telah menunjukkan kepada dirimu sendiri bahwa tidak ada yang bisa menghancurkanmu, tidak peduli seberapa besar penderitaan yang kamu alami. Ketangguhan mental bukanlah sesuatu yang bisa dibangun dalam sehari. Ini adalah proses yang panjang, penuh dengan tantangan dan cobaan. Namun, dengan setiap langkah yang kamu ambil untuk tidak menyerah pada rasa sakit, kamu membangun fondasi kekuatan yang semakin kokoh. Saat orang lain mengira kamu akan jatuh, kamu justru menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kedelapan. Ketujuh, berjalan pergi tanpa rasa dendam atau kebencian. Saat kamu menghadapi situasi di mana orang lain berpikir kamu akan memohon, ada banyak emosi yang mungkin muncul. Kamu mungkin merasa marah, kecewa, atau bahkan dikhianati. Namun, bagian penting dari stoikisme adalah belajar untuk melepaskan emosi-emosi negatif ini dan melangkah maju tanpa rasa dendam atau kebencian. Dalam filsafat stoik, dendam atau kebencian terhadap orang lain hanya akan merusak kedamaian batinmu sendiri. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, kehidupan kita terlalu singkat untuk disia-siakan dengan kebencian atau dendam. Setiap momen yang kita habiskan untuk marah pada orang lain adalah momen yang hilang dari kedamaian batin kita sendiri. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa alih-alih menahan kemarahan atau kebencian, kita harus berfokus pada menjaga ketenangan pikiran kita. Ketika kamu berjalan pergi tanpa memohon, kamu tidak hanya menunjukkan kekuatan fisik atau mental, tetapi juga kekuatan emosional. Kamu menunjukkan bahwa kamu mampu mengendalikan emosi negatifmu dan memilih untuk tidak membawa beban kebencian dalam hidupmu.
Ini adalah tanda kebijaksanaan yang mendalam, sebuah indikasi bahwa kamu telah menguasai seni pengendalian diri yang menjadi inti dari filosofi Stoik. Ketika kamu melepaskan kebencian, kamu memberikan dirimu kebebasan sejati. Kamu tidak lagi terikat oleh harapan orang lain atau kemarahan yang muncul dari ketidakadilan yang mungkin kamu alami. Kamu bisa melanjutkan hidupmu dengan damai, karena kamu tahu bahwa dendam hanya akan menghambat pertumbuhanmu. Sebaliknya, kamu memilih untuk memaafkan, bukan karena orang lain layak untuk dimaafkan, tetapi karena kamu layak untuk memiliki kedamaian batin. Ini adalah kekuatan sejati yang jarang dimiliki orang lain. Saat orang lain terjebak dalam siklus kebencian atau dendam, kamu telah melangkah lebih jauh. Kamu tidak terjebak oleh perasaan yang merusak, tetapi memilih untuk fokus pada pengembangan dirimu sendiri. Kamu tahu bahwa satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kebahagiaanmu adalah dirimu sendiri, dan dengan melepaskan rasa dendam, kamu telah mengambil kendali penuh atas kehidupanmu. Kesembilan, membuktikan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh orang lain. Salah satu pelajaran terpenting dalam filsafat Stoik adalah bahwa nilai diri seseorang tidak ditentukan oleh orang lain. Dalam masyarakat modern yang dipenuhi dengan tekanan untuk mencari pengakuan dan validasi dari orang lain, ini mungkin salah satu ajaran yang paling sulit dipegang teguh. Namun, ketika kamu belajar untuk menghargai dirimu sendiri tanpa tergantung pada opini orang lain, kamu telah mencapai tingkat kebebasan yang sangat jarang dicapai. Dalam filsafat Stoik, Epictetus mengajarkan bahwa martabat manusia berasal dari dalam, bukan dari dunia luar. Apa yang orang lain pikirkan tentangmu tidak mengubah siapa dirimu yang sebenarnya. Ketika kamu menghadapi situasi di mana orang lain mengharapkanmu untuk memohon atau mencari pengakuan dari mereka, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa harga dirimu tidak terletak pada pendapat orang lain. Ketika kamu berjalan pergi dengan kepala tegak tanpa memohon, kamu menunjukkan kepada dunia bahwa kamu tahu nilai dirimu sendiri. Kamu tidak membutuhkan validasi eksternal untuk merasa berharga. Kamu telah membuktikan bahwa harga diri sejati berasal dari dalam, dari keyakinan bahwa kamu cukup, bahwa kamu layak, tidak peduli apa yang orang lain katakan atau pikirkan. Ini adalah salah satu kekuatan terkuat yang bisa dimiliki oleh seseorang. Orang-orang yang paling tangguh dan bahagia adalah mereka yang tidak terpengaruh oleh penilaian orang lain. Mereka tahu bahwa nilai mereka tidak bisa diukur dengan standar eksternal. Ketika kamu mencapai titik ini, kamu tidak lagi terjebak dalam permainan mencari pengakuan atau validasi dari orang lain. Sebaliknya, kamu hidup untuk dirimu sendiri, dengan kepercayaan penuh pada nilai yang kamu miliki. Dalam menghadapi situasi di mana orang lain mengira kamu akan memohon, kamu telah membuktikan bahwa nilai dirimu jauh lebih tinggi dari apa yang mereka kira. Kamu telah belajar bahwa harga diri tidak bisa dibeli, diminta, atau diambil. Harga diri adalah sesuatu yang kamu temukan di dalam dirimu sendiri, dan tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Ke-10, melangkah maju dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Setelah menghadapi tantangan memilih untuk tidak memohon ketika orang lain mengira kamu akan melakukannya, dan berjalan pergi dengan lebih kuat, kamu bukan lagi orang yang sama. Pengalaman itu membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih sadar akan kekuatan batinmu, dan lebih tangguh dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa setiap peristiwa dalam hidup, baik itu kesenangan maupun penderitaan, adalah batu loncatan menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Dengan setiap tantangan yang kamu hadapi, kamu mengambil pelajaran yang berharga, dan inilah yang membuatmu tumbuh menjadi lebih bijak dari waktu ke waktu. Ketika kamu memilih untuk tidak memohon, kamu telah mempraktikkan salah satu inti stoikisme, memahami bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin bukanlah sesuatu yang tergantung pada keadaan eksternal, melainkan sesuatu yang berasal dari dalam. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf Stoik, menulis dalam Meditations, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Dan ketika kamu melangkah maju, meninggalkan segala asumsi dan harapan orang lain di belakangmu, kamu telah memilih untuk mengendalikan pikiran dan emosi dengan cara yang paling bijaksana.
Tindakanmu ini bukan hanya membuktikan ketangguhanmu, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu telah mencapai tingkat kedewasaan yang lebih tinggi dalam hidupmu. Kamu sekarang memahami bahwa dunia ini penuh dengan kesalahpahaman, ekspektasi yang salah, dan penilaian yang keliru dari orang lain. Namun, semua itu tidak relevan dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Sebagai seorang stoik, kamu menyadari bahwa fokus utamamu adalah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, pikiranmu, tindakanmu, dan bagaimana kamu menghadapi hidup. Kebijaksanaan yang kamu dapatkan dari perjalanan ini juga membuatmu lebih mudah menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, baik itu keberhasilan atau kegagalan. Kamu memahami bahwa tidak ada yang benar-benar baik atau buruk, seperti yang diajarkan Stoikisme, kecuali bagaimana kita memilih untuk melihat dan bereaksi terhadapnya. Ketika kamu menanggapi kegagalan dengan sikap yang tenang dan penuh penerimaan, kamu menunjukkan bahwa kamu telah mempraktikkan kebijaksanaan stoik yang sejati.